Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, ini merupakan media pembelajaran penyelenggaraan jenazah. Untuk itu mari kita lihat video yang ada di papan tulis. Seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan dan kedinginan. Bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil jasad seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan dan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan dan kedinginan. Selanjutnya ini ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, ada indikator pembelajaran. Yang pertama mengkorelasikan ketentuan penyelenggaraan jenazah, dan yang terakhir menjelaskan hikmah penyelenggaraan jenazah. Selanjutnya kita lihat di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bahwasanya setelah saling tanya jawab, berdiskusi, menggali informasi, peserta didik dapat mengkorelasikan ketentuan penyelenggaraan jenazah. Yang selanjutnya menjelaskan hikmah penyelenggaraan jenazah. Ini peta konsep. Yang pertama memandikan jenazah, selanjutnya mengafani jenazah, menyolatkan jenazah, menguburkan jenazah, dan hikmah penyelenggaraan jenazah. Selanjutnya anak bapak semuanya mengamati gambar yang ada di papan tulis. Ada 4 gambar. Ini setelah mengamati, maka anak bapak semuanya bertanya, kalau tidak berkomentar apapun komentarnya ataupun pertanyaannya yang menyangkut dengan materi kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau mempercepat sesaat pun. Quran surah Al-A'raf ayat 34. Ini kewajiban penyelenggaraan jenazah. Yang pertama sekali sebagaimana di dalam indikator itu ada mengkorelasikan, berarti yang berhubungan dengan penyelenggaraan jenazah. Yang pertama sekali adalah sakaratul maut. Al-Quran telah menggunakan ungkapan sakaratul maut, kata sakar,
dalam bahasa artinya mabuk karena minuman keras, atau dalam firman Allah tadi dalam Quran surah Al-Qaf ayat 19, waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid, dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Selanjutnya ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia. Di antaranya apabila mata masih terbuka, pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk mata pelan-pelan. Yang kedua, apabila mulut masih terbuka, katupkan dengan ditali selendang agar tidak kembali terbuka. Yang C, tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan. Ini yang kedua adalah konsep penyelenggaraan jenazah. Istilah jenazah berasal dari bahasa Arab, artinya mayat, dan dapat pula berarti usungan atau serta mayat. Makna penyelenggaraan jenazah adalah mengurus atau merawatnya. Penyelenggaraan jenazah artinya merawat atau mengurus seseorang yang telah meninggal dunia. Hukum penyelenggaraan jenazah adalah fardu kifayah. Hal-hal yang dilakukan kaum muslimin ketika dihadapkan pada kematian orang lain berkisar ada 4 hal, yakni memandikan, mengafani, mensolatkan, dan memakamkannya. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW, ia berkata, segerakanlah urusan jenazah, jika ia orang baik maka itulah yang sebaik-baiknya yang kamu segerakan, dan jika bukan orang baik maka itulah orang-orang yang seburuk-buruknya yang kamu buang ke kuburnya dari pundak kamu, yaitu memasukkannya ke dalam liang lahat. Yang dimasuk kategori jenazah yang pertama sekali atau A, yaitu kategori jenazah 1, jenazah muslim. Kewajiban yang harus dilakukan pada mayat muslim adalah memandikan, mengafani, menyolatkan, dan memakamkan. Yang kedua, syahid dunia akhirat. Kewajibannya yang pertama sekali menyempurnakan kain kafan ketika pakaian yang dikenakannya kurang atau terbuka auratnya. Kewajiban yang kedua, memakamkannya. Ini jika orang yang mati dalam keadaan syahid. Yang ketiga, bayi prematur. Bayi prematur maksudnya lahir dalam keadaan hidup. Hal itu bisa diketahui dengan jeritan, gerakan, atau yang lainnya. Lalu meninggal, maka kewajibannya adalah lahir dalam bentuk bayi yang sempurna, namun tidak diketahui tanda-tandanya kehidupan. Maka bayi tersebut seperti biasa menyolatkan, memandikan, mengafani, dan menguburkannya. Jika bayi itu belum berbentuk manusia, maka kewajibannya adalah membungkus dan menguburkannya. Nggak perlu dimandikan, nggak perlu disolatkan. Selanjutnya, keempat adalah kafir zimmi. Jika ada di lingkungan kita bertetangga, bermasyarakat dengan orang-orang kafir zimmi, maka kewajiban kita hanya 2. Yang pertama mengafani dan memakamkan. Bukan menyolatkan, bukan memandikan. Karena sudah ada ketentuannya. Demikian materi yang pertama untuk RPP siklus pertama ini, semoga bermanfaat dan semoga mendapat ridho dari Allah SWT. Ini ulangan hariannya, dan insya Allah minggu depan, pertemuan ke depan adalah mengenai tentang memandikan jenazah, mengafani jenazah, menyolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah, dan itu akan presentasikan oleh masing-masing kelompok yang sudah ditunjuk. Demikian, semoga ada manfaatnya, semoga ada barakahnya. Kita tutup dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.